Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ardiansah di kelas kita jaringan komputer. Yang hari ini kita coba membahas materi dari jaringan komputer yang pertemuan yang lalu teman-teman sudah coba mengerjakan beberapa konsep mengenai jaringan komputer. Konsep awal, apa itu jaringan komputer dan bagaimana komputer itu bekerja dengan jaringan. Baik, selanjutnya di sini saya yang di sini saya bernama Ardiansa SKMkom, alumni dari Stikom DB Jambi pada S1 pada tahun 2013 sampai 2017 dan pasca sarjana Stikom juga pada tahun 2018 dan tahun 2020. Oke, kita masuk ke inti pendahuluan dari jaringan. Di dalam jaringan itu tersendiri, materi yang akan kita bahas hari ini beberapa diantaranya yaitu bagaimana konsep dasar jaringan komunikasi dari sebuah jaringan komputer. Selanjutnya ada definisi jaringan komunikasi, jaringan telekomunikasi, dan jaringan komunikasi komputer. Di mana nanti sub-subnya berinti kepada sejarah jaringan komputer itu sendiri, model referensi jaringan komputer, tipe-tipe jaringan komputer. Kita masuk pada konsep dasar jaringan komunikasi. Komunikasi itu berasal dari bahasa Inggris yang berarti yang disebut dengan communication. Kata communication itu berasal dari bahasa Latin yaitu communicare, yang berbagi atau share. Jadi konsepnya ketika dalam pembentukan jaringan komputer adalah bagaimana menciptakan suatu komunikasi yang baik yang difasilitasi oleh komputer itu sendiri, yang dimana nanti komunikasi itu dapat menghasilkan ataupun dia diartikan proses menampilkan, mengubah, menginterpretasikan atau mengolah informasi antara manusia dan mesin. Ada beberapa ada beberapa tools yang harus ada di dalam jaringan komunikasi, yaitu adanya pengirim atau transmitter, adanya seorang penerima, dan adanya media atau medium transmisi yang terjadi. Jadi pada sebelumnya terjadi sebuah konsep seperti ini, adanya sebuah source dan destination ataupun jarak yang terhubung. Ketika source ini menyampaikan pesan dan dia mengalami kesulitan karena masalah destination atau jarak ya. Untuk itu terciptalah masalah yang ditemukan, yaitu jarak yang ditemukan ketika berkomunikasi, dan dibutuhkan untuk media transmisi yang baik dalam mengatasi masalah yang terjadi. Dan untuk bentuk telekomunikasi yang pertama yaitu adalah telepon. Telepon ini yaitu point to point. Dibutuhkan suatu jaringan komunikasi untuk menyediakan wahana untuk menghubungkan banyak orang secara efisien menggunakan link dan node. Dan ini masih menggunakan baterai ya pada masa itu. Sistem yang terbentuk dari interkoneksi fasilitas-fasilitas yang dirancang untuk membawa trafik dan beragam sumber daya telekomunikasi. Jadi yang menjadi fasilitas yang terbentuknya antara interkoneksi tersebut yaitu dengan adanya link ataupun central junction atau keduanya, node, adanya sebuah tools yaitu kabel atau peralatan terminasi yang mendukung terjadinya jaringan komunikasi, dan adanya trafik yaitu informasi yang ada di dalam jaringan. Jadi di dalam terjadinya proses jaringan komunikasi adanya trafik yang berisi sumber informasi yang terdapat dari jaringan komunikasi yang terjadi.
Jadi karakteristik jaringan komunikasi itu yang pertama dapat dipakai bersama atau share. Itu karakteristik jaringan komunikasi. Dan juga adanya konsep sentral. Di sini kita lihat ketika ada pelanggan dan pelanggan satu dengan pelanggan dua, ini yaitu di switch dari masing-masing pelanggan ini beberapa sentral ataupun komponen utama sehingga terciptalah jaringan komunikasi yang baik di antara kedua pelanggan tersebut. Ada tiga komponen utama di dalam jaringan komunikasi. Yang pertama yaitu peralatan pelanggan atau CPE (Customer Premise Equipment). Yang kedua sentral, terjadinya proses perhubungan link, node dan lain-lain. Di dalam sini adanya fasilitas transmisi atau link, adanya sebuah switch yang tercipta atau tersusun sehingga proses komunikasi berjalan dengan baik. Sejarah dari komunikasi komputer itu sendiri yaitu pada tahun 40 sampai 50-an komunikasi dasar itu atau minimal. Lalu pada tahun 60-an tercipta konsep time sharing komputer. Jadi pada tahun 60 sudah tercipta konsepnya time sharing, bagaimana sharing antar komputer satu dengan yang lainnya. Nah, pada tahun 70-an tercipta teknologi IC atau microprocessor dan seterusnya sampai sekarang munculnya LAN yang terus kita gunakan sampai saat ini, centralized computing dan distributed computing sampai saat ini. Nah, kita lihat dari satu-satu. Ada di sini namanya time sharing komputer. Time sharing itu kurang lebih seperti ini. Jadi adanya sebuah komputer dengan komputer yang lainnya dihubungkan dengan LAN seperti itu. Dan komputer ini bisa terhubung lagi dengan printer. Dan beberapa printer satu printer ini dapat terhubung dari beberapa komputer yang dalam satu jaringan yang sama seperti ini. Jadi di dalam time sharing komputer yang sama ada lebih dari satu komputer yang dapat terhubungan dengan printer yang sama gitu ya. Begitu juga dengan ini adalah contoh dari database. Jadi di dalam pembuatan aplikasi akan terhubung dan tersharing dalam satu jaringan komputer yang sama. Jadi nanti pada saat di dalam suatu perusahaan sebuah aplikasi desktop ataupun aplikasi website akan terhubung dengan banyak komputer di dalam internal satu jaringan yang sama dengan satu database. Yang kedua nanti ada yang dinamakan centralized computing. Centralized ini lebih luas lagi. Mereka memiliki beberapa terminal yang lebih dari satu bahkan dua lebih komputer yang terhubung oleh satu centralized computing yang dapat menghitung nanti proses terciptanya proses sharing yang lebih luas lagi dari sebelumnya. Dari ini lebih luas lagi. Ini hanya beberapa internal komputer yang terhubung, ini lebih luas lagi sentral. Dan ini distributed computing ini bahkan lebih luas lagi. Jadi di antara beberapa perusahaan terhubung dengan beberapa server yang berbeda. Dan ini tetap satu jaringan yang saling terhubung satu sama lain. Jadi misalnya beberapa perusahaan A memiliki memiliki banyak komputer yang terhubung dengan switch yang dia miliki, lalu dia menyimpan ataupun mengirim beberapa datanya dengan switch ke servernya masing-masing. Dan server ini nanti dibaca oleh server si B, perusahaan B, dan dari server si B terkirimlah beberapa data ke komputer perusahaannya melalui switch yang dipasang pada perusahaan tersebut. Dan server si B mengirim data ke server si perusahaan C, dan server C ini bakalan nanti coba mengirim ke servernya si D, perusahaan si D, dan perusahaan si D bakal mengakses melalui switch yang dia miliki untuk diakses di komputer perusahaan dia sendiri. Dan ini nanti
distributed computing ini digunakan beberapa negara di dunia. Definisi jaringan komputer itu sendiri yaitu jaringan komputer adalah sekumpulan peralatan komputer atau hardware dan software yang dihubungkan agar dapat saling berkomunikasi dengan tujuan komunikasi dan berbagi sumber daya seperti file dan printer. Jadi dibutuhkan tetap ada aturan-aturan atau protokol yang mengatur komunikasi dan layanan-layanan secara umum untuk seluruh jaringan komputer. Nanti kita bakalan coba membahas beberapa aturan protokol yang terjadi di dalam jaringan komputer. Dan juga agar jaringan dapat berfungsi dibutuhkan beberapa layanan yang dapat mengatur pembagian sumber daya ya. Ada 4 elemen jaringan komputer. Yang pertama adanya rules ataupun aturan-aturan yang sudah berlaku di dalam jaringan komputer yang harus diikuti agar terciptanya sebuah jaringan komputer yang baik. Dan kedua ada medium ataupun node link yang terjadi antara device 1 dengan device 2. Adanya message ataupun pesan yang disampaikan di dalam link tersebut sehingga terciptanya komunikasi dari device 1 dengan device 2. Dan yang terakhir adanya device. Device itu sendiri adalah tools ataupun alat untuk menerima pesan message dari medium yang terjadi ataupun network yang menghubungkan medium terkirimnya pesan. Ini beberapa elemen jaringan komputer. Oke, kita lanjut. Ada yang namanya di model referensi jaringan komputer. Yang pertama adalah jaringan komunikasi memerlukan tingkat compatibility dan interoperability antar elemen-elemen jaringan. Jadi tingkatan ini memerlukan tingkatan-tingkatan yang terstruktur dari antara elemen-elemen jaringan itu sendiri ya. Nanti kita coba bahas. Arsitektur standar oleh ISO. Jadi jaringan komunikasi ini memiliki standar ya yang ditetapkan oleh ISO atau International Organization for Standardization yang bernama Open System Interconnection atau OSI. Nanti kita coba bahas tentang OSI. Dan juga jaringan komunikasi komputer ini harus memiliki standar yang dapat dipergunakan oleh seluruh acuan perusahaan dunia ketika menggunakan jaringan komunikasi komputer. OSI itu sendiri mengacu pada standar pertukaran informasi di antara sistem-sistem yang terbuka, yaitu sistem yang menerapkan standar OSI. Jadi dia itu mengacu pada standar yang ditetapkan oleh beberapa perusahaan dunia yang terbuka sehingga dapat digunakan ataupun yang diterapkan oleh beberapa perusahaan dunia. Model layar OSI itu dibagi dalam 2 grup. Yang pertama upper layer dan lower layer. Upper layer itu sendiri fokus pada aplikasi pengguna dan bagaimana file direpresentasikan di komputer. Untuk network engineer, bagian utama yang menjadi perhatiannya adalah pada lower layernya. Lower layer adalah intisari komunikasi data melalui jaringan aktual. Nah, pada gambar ini kita lihat OSI modelnya ya. Di sini ada model dari data dan ini adalah layer. Jadi pada saat di bagian yang hijau data ini nanti aplikasi ini data yang terbentuk ataupun terkirim nanti bakalan diaplikasikan oleh application layer ini. Selanjutnya dia bakal menjadi presentasi atau data representasi dan encryption. Encryption ini maksudnya dia menerjemahkan dari bahasa manusia ke bahasa komputer.
Dan data ini memiliki session ya, ataupun session waktu yang dibutuhkan ketika terjadinya komunikasi antara beberapa model layer. Nah, ini adalah proses yang terjadi dari sebuah aplikasi yang dimiliki saat terjadinya jaringan komunikasi komputer. Dan lapisan ini diimplementasikan pada S atau W yang saling berinteraksi dengan user di sini. Jadi pada saat proses terjadinya komunikasi di dalam sebuah aplikasi ini, maka dia harus melewati beberapa langkah ataupun layer berikut ini ya. Dan pada saat data-data itu sudah diterjemahkan di dalam dari bahasa manusia ke bahasa komputer, maka komputer bakalan mengirim data tersebut, mentransport data tersebut dengan data transport yang terjadi. Dan data transport ini memiliki beberapa media layer yang memiliki tingkatan. Yang pertama, setelah dia diterjemahkan ke dalam bahasa komputer, segmen yang pertama yaitu dia melakukan transport atau end-to-end connection and reliability. Jadi dari session yang terjadi, dia bakalan dari bahasa yang sudah diterjemahkan ke bahasa komputer tersebut, dia bakalan mengirim data tersebut untuk nanti dikirim ke network yang terjadi. Di dalam network itu sendiri, dia yang sudah dipaket, yang sudah memiliki paket, bakalan nanti dikirim dengan path determination dan IP yang sudah terbentuk di dalam jaringan komunikasi itu sendiri, atau yang disebut dengan logical addressing, yang sudah ditetapkan di dalam IP address yang sudah terbentuk ya, yang sudah tersusun. Selanjutnya nanti bakalan dihubungkan ke framesnya data link yang akan dikirimkan. Data ini, data yang sudah dibentuk, yang sudah diproses tadi, bakalan sampai data link ini untuk sampai kepada basic address yang akan dituju. Misalnya ketujuannya untuk MAC dan ELC, data yang sudah dikirim tersebut bakalan sampai ke data link ke tujuan yang ingin dicapai. Selanjutnya ini akan terbentuk bits atau physical. Physical ini sudah terbentuk dan bisa dibaca oleh manusia itu sendiri. Dan media, signal, dan binary transmission ini nanti yang akan diproses sehingga menghasilkan komunikasi yang dapat kita mengerti sebagai manusia. Karena jika kita membaca bahasa komputer yang hanya bit 01, itu akan menyulitkan kita untuk membaca terjemahan yang dikirimkan oleh data oscillator model ini. Setelah dia terbentuk sebagai fisikal dan dapat dimengerti manusia, sehingga jaringan komunikasi komputer ini akan berjalan dengan baik oleh sistem yang sudah distandarisasi oleh OSI model. Nah, lapisan ini berhubungan dengan S atau W dan H atau W. Paling bawah berhubungan dengan media jaringan fisik dan penanggung jawab penempatan informasi pada media jaringan. Jadi di sini nanti dia bakal menempatkan ini bakalan dibawa kemana sistemnya, ataupun tujuan dari sebuah komunikasi ini bakalan akan ditampilkan seperti apa. Selanjutnya nanti ya, di sini beberapa konsep ataupun beberapa contohnya ya. Jadi sebuah aplikasi itu bisa kita lihat seperti kita menginput sebuah data, ataupun kita di dalam media sosial, kita bisa melihat bahwa ketika kita mengirim sebuah pesan dari WhatsApp, kita sebenarnya sudah melewati beberapa konsep dari oscillator itu sebenarnya. Jadi kita sudah melewati beberapa langkah yang sehingga kita bisa mengirim data ataupun mengirim pesan dengan teman kita, ataupun kita menerima pesan dari teman yang mengirim pesan kepada kita. Langkah-langkah itu yang pertama, dia bakalan melewati si pengirim akan mencoba mengirim data yang kita mengerti sebagai manusia ataupun user, dan data ini nanti dikirim melewati aplikasi yang kita gunakan, dan aplikasi ini nanti akan mengirim presentation ini adalah proses
terjemahan dari bahasa manusia ke bahasa mesin, sehingga mesin itu dapat membaca pesan yang akan ditujukan kepada penerima. Dan setelah dia sudah dipresentasikan ataupun diterjemahkan ke dalam bahasa komputer bit 01, dia bakalan memiliki session. Data itu memiliki session ataupun waktu pengiriman, sehingga ketika aplikasi yang digunakan nanti menggunakan session yang berbeda-beda ya, jika nanti misalnya pesan itu belum terkirim, dia bakalan checklist satu seperti itu. Session ini akan membaca dia itu sudah terkirim atau belum. Jadi hanya terbaca oleh session. Setelah data itu sudah bagus dan siap untuk dikirim, maka session melanjutkan proses transport pengiriman data yang kita kirim, pesan yang kita kirim itu bakalan ditransport dengan media yang sudah tersedia dalam aplikasi yang sudah kita gunakan. Dan selanjutnya dia bakal didukung oleh network yang sudah terhubung gitu ya, yang sudah memang standar, yang sudah dapat mendukung jaringan komunikasi ini. Network selanjutnya bakalan turun ke data link. Data link ini yang sudah siap untuk diterjemahkan kembali ke bahasa manusia, dari bahasa komputer ke bahasa manusia kembali, untuk diteruskan ke fisikal. Fisikal ini penerima yang bersangkutan. Selanjutnya seperti itu. Dan proses ini bakalan terus berlangsung, dan proses ini akan menjadi standarisasi dari OSI layer yang terjadi di jaringan komunikasi. Jadi sebenarnya setiap aplikasi yang kita gunakan ataupun setiap inputan data yang kita gunakan di dalam sebuah aplikasi, dia pasti melewati proses yang disebut OSI layer ya. Di sini ada yang dinamakan dengan enkapsulasi, yaitu proses penambahan header, dan denkapsulasi atau proses pelepasan header. Jadi proses penambahan header ini maksudnya data yang kita kirim nanti akan mulai proses yang disebut dengan enkapsulasi. Data bisa itu berbentuk gambar, bisa berbentuk file atau pesan dari sebuah messenger ataupun beberapa aplikasi yang mendukung lainnya, kemudian akan dikirimkan dengan nama enkapsulasi. Setelah itu berjalan, ini bakalan diproses pelepasan header yang disebut dengan denkapsulasi yang akan dikirimkan kepada penerima. Dan ini merupakan konsep dari OSI layer yang distandarisasi dan dipakai oleh seluruh perusahaan di dunia. Sebenarnya gambar umumnya adalah sebuah badan multinasional yang didirikan pada tahun 1947 yang bernama International Standard Organization atau ISO, sebagai badan yang melahirkan standar-standar internasional. ISO ini mengeluarkan juga standar jaringan komunikasi yang mencakup segala aspek, yaitu model OSI atau Open System Interconnection. Tujuan dari OSI ini adalah untuk memfasilitasi bagaimana suatu komunikasi dapat terjalin dari sistem yang berbeda tanpa memerlukan perubahan yang signifikan pada hardware dan software di tingkat underlying. Jadi tujuannya adalah, gambar umumnya referensi ini, yaitu mencoba memfasilitasi ini ya, bagaimana suatu komunikasi itu dapat terjalin dari sistem yang berbeda tanpa memerlukan perubahan yang signifikan pada hardware. Jadi standarisasi ini sudah ditetapkan oleh OSI layer ini, OSI layer, agar proses komunikasi ini tidak memerlukan beberapa alat yang harus signifikan diubah gitu. Jadi semua sistem ini sudah distandarisasi agar dapat digunakan sepenuhnya dari setiap pengguna ataupun developer aplikasi yang sudah berkembang, dan tanpa perlu memerlukan tools yang berbeda dari jaringan komunikasi komputer yang ingin diciptakan.
Oke, open system interconnection. Oke, sampai di sini pembahasan kita mengenai pertemuan awal, pengenalan dasar dari konsep dasar jaringan komputer, di mana konsepnya yaitu manusia itu adanya seorang transmitter atau pengirim, dan adanya receiver dan penerima, dan adanya media atau medium transmisi sehingga terjadinya jaringan komputer. Dan yang menjadi konsep awal dari jaringan komunikasi itu adalah ketika terjadinya masalah, yaitu jarak yang harus menciptakan komunikasi sementara jarak yang cukup jauh, sehingga terciptalah sebuah konsep yang dinamakan jaringan komunikasi. Jaringan konsep dasar itu yang pertama adalah pada telepon, yaitu point to point. Definisi jaringan itu adalah terbentuknya sistem yang terbentuk dari interkoneksi fasilitas-fasilitas yang dirancang untuk membawa trafik dan beragam sumber daya telekomunikasi. Definisi jaringannya adalah karakteristiknya ada beberapa dapat dipakai bersama dan adanya konsep sentral. Itu adalah karakteristik jaringan komunikasi. Dan komponen utamanya yaitu peralatan pelanggan, sentral, dan fasilitas transmisi atau linknya. Dan ini merupakan sejarahnya, beberapa sejarah komunikasi komputer. Ada yang disebut dengan time sharing komputer yang digunakan oleh bagian kecil perusahaan, ada yang dinamakan centralized yang cukup lebih besar, dan ada distributed line yang bisa digunakan dengan yang biasa saat ini menggunakan website ataupun jaringan server ya. Definisi jaringan komputer itu kurang lebih adalah sekumpulan peralatan komputer, hardware dan software yang dihubungkan agar dapat saling berkomunikasi. Dan ada 4 elemen jaringan komputer. Yang pertama adalah rules, medium, message, dan device. Yang ada jaringan komunikasi adalah model referensi jaringan komputer itu sendiri, atau yang biasa dengan model layer OSI. OSI itu sendiri memiliki model ataupun aturan yang harus berlaku dari proses terciptanya jaringan komunikasi. Dan proses itu dapat dilihat pada konsep OSI layer itu yang sudah distandarisasi, yang dapat digunakan oleh semua perusahaan di dunia. Dan gambaran umumnya yaitu tujuannya adalah agar memfasilitasi bagaimana suatu komunikasi dapat terjalin dari sistem yang berbeda tanpa memerlukan perubahan yang signifikan pada hardware dan software yang di tingkat underlying ataupun di tingkat perusahaan yang menggunakannya. Demikian untuk pertemuan hari ini. Kita cukup membahas beberapa konsep utama dari sebuah jaringan komunikasi komputer. Nanti jika nanti teman-teman ada yang ingin ditanya ataupun kurang mengerti, dapat langsung ditanyakan melalui grup ataupun melalui kolom komentar yang tersedia. Dan untuk pertemuan selanjutnya nanti kita bakal bahas hal yang lebih luas mengenai Open OSI itu sendiri, Open System Interconnection. Oke, terima kasih untuk hari ini, pertemuan hari ini. Saya harap teman-teman masih semangat dalam mengikuti perkuliahan dengan saya. Tetap jaga kesehatan dan tetap selalu berpikir positif dan selalu semangat dalam menjalani aktivitas. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.